Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Faradina dengan NIM J0B019009 dari Prodi Teknik Pertanian Ganjil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, tugas pertama, yaitu dari mata kuliah Mesin Industri Pertanian. Mari kita perhatikan pada gambar ini. Dari gambar tadi, jarak pagar dapat diolah menjadi produk apa saja sih? Jawabannya adalah tumbuhan jarak pagar dapat diolah menjadi beberapa produk, yaitu antara lain pertama, biodiesel pengganti solar, yang kedua, minyak lilin, yang ketiga, pupuk organik, yang keempat, obat antiseptik dan disinfektan, yang kelima, kertas, dan yang keenam, minyak pelumas, dan juga biogas. Pertanyaan yang kedua, ada proses apa saja yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari bagian jarak pagar untuk menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi? Jawabannya yang pertama itu untuk buah. Dipisahkan antara biji dengan kulit buah. Setelah itu, dipisahkan biji dengan kulit biji jarak pagar menggunakan mesin pencacah. Setelah dipisahkan biji jarak dengan kulitnya, kemudian biji jarak tersebut digiling menggunakan penggilingan, kemudian diperas sehingga mengeluarkan minyak mentah. Untuk kulit buah jarak pagar dapat diolah lagi menjadi pupuk, bahan bakar, dan juga biogas. Sedangkan untuk kulit bijinya sendiri dapat digunakan menjadi biobriket. Selain dapat menjadi biobriket, ternyata dapat juga dijadikan sebagai permunian air, kontrol polusi, penyaringan kotoran, dan juga bahkan untuk farmasi. Untuk daun jarak pagar dapat juga diolah menjadi obat-obatan anti peradangan. Sari cairan pati pada daunnya dapat digunakan sebagai obat batuk dan juga antiseptik pasca melahirkan. Ternyata daun jarak pagar selain menjadi anti peradangan juga dapat menjadi pupuk organik loh. Keren kan? Kulit kayu dari jarak pagar juga itu memiliki nilai tinggi juga tersendiri, yaitu dapat diolah menjadi kertas. Getah dari jarak pagar juga memiliki manfaat yang dapat diolah menjadi antiseptik dan juga disinfektan. Dan kegunaan tanaman yang masih utuh itu dapat menjadi pelindung untuk tanaman lain, menolak kehadiran binatang pengerat. Pertanyaan yang ketiga, dalam setiap proses penambahan nilai produk tersebut dibutuhkan alat dan mesin apa saja sih? Jawabannya adalah alat dan mesin yang dibutuhkan dalam proses tersebut yaitu antara lain mesin pencacah, penggilingan, dan juga mesin pengering. Pertanyaan keempat, buatlah 5 contoh upaya dalam peningkatan nilai tambah pada komoditas pertanian. Jawabannya yang saya pilih di sini yaitu pada singkong atau ubi kayu. Daun singkong dapat digunakan sebagai sayur-sayuran, dan pada batang singkong dapat digunakan sebagai obatan seperti mengobati luka bernanah, obat cacingan, dan juga dapat menjadi papan artikel. Ubi kayu atau singkongnya sendiri dapat diolah berbagai bahan jajanan. Selain dapat diolah secara langsung seperti singkong rebus, singkong goreng, dan juga singkong keripik. Selain itu, singkong juga dapat diolah menjadi bahan setengah jadi seperti tepung tapioka. Kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, pupuk kompos, dan juga sebagai bioenergi. Dan tanaman singkong yang masih utuh sendiri dapat dijadikan sebagai bahan baku industri. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.